Assalamualaikum anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Ya, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, kegiatan kita hari ini yang pertama yaitu menyebutkan dan memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai sila Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi dan menceritakan perilaku sehari-hari sesuai dengan arti gambar perisai Garuda Pancasila. Dan yang ketiga, menceritakan makna simbol pramuka dan pengalaman mengamalkan makna simbol pramuka. Dan yang keempat, mengidentifikasi perbedaan bangun datar dan memberi contoh bangun datar dengan sifat tertentu melalui gambar. Nah, untuk itu yuk kita belajar bersama. Ayo membaca. Nah, kalau begitu kita baca bersama-sama ya. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadahnya sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengalaman sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu, yuk kita sebutkan bersama-sama, ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Nah, anak-anakku, berikut contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, percaya dan takwa Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, menghormati agama orang lain. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. Nah, maksud di nomor 4 ini, peribadatan maksudnya yaitu tidak mengganggu ketika orang lain yang berbeda agama dengan kita sedang beribadah. Kemudian yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Dan yang keenam, menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang kedelapan, tidak menghina ajaran agama orang lain. Dan yang kesembilan, menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan. Dan yang terakhir, melaksanakan ibadah sesuai ajarannya. Nah, anak-anakku, pengamalan sila pertama Pancasila itu yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seperti sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, kemudian sholat sunnah, terus juga kita mendoakan orang tua, berdoa sebelum belajar, itu merupakan salah satu bentuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda, perlu kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Dan lambang sila ketiga Pancasila yaitu adalah pohon beringin. Nah, anak-anakku, di sini ada tabel yang menunjukkan sikap dan perilaku pengamalan sila-sila pada Pancasila. Kemudian ada lambangnya dan bunyinya juga ya. Nah, di sini sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Contohnya yaitu beribadah. Kemudian yang kedua,
Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai dan sikap atau perilakunya itu memberi bantuan kepada orang lain saat kesulitan. Kemudian sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini lambangnya yaitu pohon beringin. Pohon beringin, nah kemudian sikap pengamalan sila Pancasila yang ketiga yaitu membersihkan kelas bersama-sama. Nah, saat piket di kelas, itu menunjukkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena kita saling membantu untuk menyelesaikan, untuk membersihkan kelasnya. Kemudian sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng dan sikap atau perilaku pengamalan sila keempat Pancasila adalah mendamaikan teman yang sedang berselisih. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Nah, sikap dan perilaku pengamalan sila kelimanya yaitu memberi kesempatan semua anggota tampil. Jadi, kita harus adil, semuanya sama. Sama seperti kita di kelas, semuanya berhak untuk bertanya kepada guru. Semuanya berhak untuk menjawab pertanyaan dari guru. Jadi, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Nah, anak-anakku, ini adalah bentuk dari sikap pengamalan sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Nah, anak-anakku, kalau dalam sila Pancasila itu ada lambang-lambangnya seperti bintang, kepala banteng, rantai, kemudian padi dan kapas. Nah, di lambang pramuka juga ada artinya. Kenapa ya lambang pramuka itu kok yang dipilih pohon kelapa atau tunas kelapa? Nah, ini alasannya. Yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, pramuka itu selalu kuat menghadapi tantangan. Yang kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Dia mudah beradaptasi. Nah, kemudian yang ketiga, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Nah, artinya pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. Dan yang keempat, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya pramuka memiliki tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kelapa merupakan pohon serbaguna. Artinya pramuka berguna untuk bangsa, negara, dan umat manusia. Nah, anak-anakku perlu kalian tahu kalau pohon kelapa itu sangat bermanfaat loh. Dari mulai daunnya, buahnya, sampai batangnya itu bisa bermanfaat bagi manusia. Kemudian, ayo berlatih. Anak-anakku, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat persegi, nah sekarang kita akan belajar tentang sifat persegi panjang. Caranya sama, yuk kita baca dulu ya bersama-sama. Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini ada gambar persegi panjang A, B, C, D. Nah ya, A, B, C, D. Caranya sama seperti persegi. Kita ikuti dulu ya caranya ya. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu dipotong. Ukur sisi A, B menggunakan tali lalu kita potong. Kemudian BC diukur menggunakan tali lalu dipotong. Kemudian CD juga diukur menggunakan tali lalu dipotong. Dan DA
juga diukur menggunakan tali lalu dipotong. Nah, setelah dipotong semuanya, menjadilah seperti ini. Sisi AB. AB kalau dipotong menjadi panjang seperti ini. Nah, panjangnya segini ya. Kemudian sisi BC. BC kalau dipotong panjangnya segini. Sedangkan kalau CD kalau dipotong menjadi sama seperti AB. Nah, yang terakhir DA. Kalau dipotong ternyata sama seperti BC. Nah, di sini perbedaannya. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tulis. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan sisi CD. CD. Kenapa kok disama denganin? Karena di sini panjangnya sama. Diingat ya, kalau dia besarnya sama atau panjangnya sama, dikasih tanda sama dengan. Kemudian ada dan di sini, sisi AD sama dengan sisi BC karena dia panjangnya sama, jadi kita kasih tanda sama dengan. Nah, kalau begitu di sini bisa kita lihat ya, ternyata ada dua sisi yang sama di dalam bangun persegi panjang. Kalau sudah sisinya, bagaimana dengan sudutnya? Nah, besar sudutnya, ini kalau di sudut A, sudut apa ya? Benar, sudut A ini adalah sudut siku-siku, sudut B juga sudut siku-siku, sudut C juga sudut siku-siku, dan sudut D juga sudut siku-siku. Itu tandanya berarti semua sudut dalam persegi panjang sama. Kalau sama, berarti kita kasih tanda sama dengan. Jadi, besar sudut A sama dengan besar sudut B, sama dengan besar sudut C, dan sama dengan besar sudut D. Ya, jadi bangun persegi dan bangun persegi panjang memiliki sudut yang sama. Ya, nah kemudian coba kita jawab. Apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Iya, jawabannya. Kenapa? Karena dia memiliki 4 sisi. Kemudian bagaimana ukuran panjang sisinya? Ukuran panjang sisinya berhadapan memiliki ukuran yang sama. Berhadapan itu bagaimana, Bu? Nah, berhadapan itu seperti AB dan DC. Nah, ini dia saling berhadapan. Kemudian DA dan CB dia juga saling berhadapan. Jadi, persegi panjang memiliki dua sisi yang saling berhadapan sama panjang. Kemudian bagaimana dengan besar sudutnya? Ya, seperti yang sudah kita tulis ini ya. Semua besar sudut pada persegi panjang itu sama besar, yaitu 4 pojok siku-siku. Nah, kalau sudah kita bisa lihat seperti ini, bisa kita simpulkan bahwa persegi panjang adalah bangun segi 4 dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Ada sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, ini yang membedakan persegi panjang dengan persegi. Kalau persegi, semua sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang ya. Ya anak-anakku, apakah kalian dapat memahami materi hari ini? Kalau ada materi yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada guru kalian masing-masing ya. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan 3M. Jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ya anak-anakku, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Kalau begitu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.